Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan perjalanan saya atau pendakian saya di Gunung Argopuro lintas, yaitu dari Baderan menuju ke Brehmi. Gunung Argopuro secara geografis terletak di wilayah Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur, dengan ketinggian 3088 mdpl. Gunung Argopuro terdapat banyak sejarah ya, mulai dari tempat persembunyian Prabu Hayam Wuruk era kerajaan Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389. Dan di Gunung Argopuro ini juga pernah menjadi aktivitas militer Belanda ya, dengan banyaknya peninggalan, yaitu sebuah landasan pesawat dan bangunan lainnya. Kemudian di Argopuro ini ya, juga pernah menjadi basis perjuangan kemerdekaan Indonesia, di antaranya Bung Tomo dan para pejuang kemerdekaan lainnya menggunakan gunung ini sebagai markas. Kemudian tahun 1950-an ya, Gunung Argopuro menjadi tempat latihan militer. Pada saat itu APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya di era modern ya, pada tahun 1980-an ya, Gunung Argopuro ini ditetapkan sebagai Taman Nasional, dan selanjutnya pada tahun 2004 Taman Nasional Argopuro ini diperluas menjadi 73 hektar lebih, dan saat ini Gunung Argopuro menjadi destinasi wisata dan pendakian. Salah satunya jalur Baderan Situbondo yang paling populer. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan perjalanan saya melalui jalur Baderan, yaitu lintas sampai menuju ke Brehmi. Pengen tahu keseruannya? Yuk simak videonya. Oh ya, saya Agus dari Jejak Langkahku. Oh ya, perjalanan saya awali dari Surabaya ya, menuju ke kota Situbondo, lebih tepatnya Kecamatan Besuki. Setelah sampai di terminal Besuki ya, kita bisa naik ojek menuju ke basecamp Baderan ya, kurang lebih jaraknya 21 km dengan estimasi waktu 45 menit dari terminal Besuki tadi. Setelah sampai di basecamp Baderan ya, kita bisa istirahat dan bermalam di sini, kemudian bisa regis juga. Jadi esok paginya kita bisa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos mata air 1. Perjalanan dari basecamp Baderan menuju ke pos mata air 1 ini bisa ditempuh dengan naik ojek dengan jarak kurang lebih 8 km 340 meter, estimasi ojek sekitar 45 menit. Kalau jalan kaki ya kurang lebih 4-5 jam jalan. Di pos mata air 1 ini terdapat area camp yang cukup luas, dan di awal trek ya, di awal perjalanan itu dari base camp itu jalan beraspal beberapa kilometer, jalan makadam, dan disambung lagi tanah sampai pos mata air 1. Kemudian jalurnya relatif menanjak. Oh ya, di basecamp ini juga menyediakan logistik ya, untuk sarapan pagi dan bekal makan siang, serta terdapat warung di depan basecamp kurang lebih 50 meteran ya, arah sebelah kirinya itu depan jalan. Oke, selanjutnya dari pos mata air 1 menuju ke pos mata air 2, jaraknya kurang lebih 2630 meter dengan estimasi waktu 1,5 jam sampai 1 jam 40 menit. Jalur relatif menanjak
dan memasuki hutan, serta kontur tanahnya sedikit sulit karena terdapat jalur motor yang cukup dalam. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk menjaga kakimu. Jalan sampai ada sebuah pos atau bangunan yang terdapat pintu penghalang motor. Nah, kita jalan melipir saja ke sampingnya. Kemudian di pos mata air 2 ini juga terdapat area camp yang muat 4-5 tenda dengan ukuran 3-4 person. Selanjutnya menuju ke sabana kecil dengan jarak dari pos mata air 2 menuju ke sabana kecil kurang lebih 1920 meter dengan estimasi waktu 1-1,5 jam dengan trek di awal turun, kemudian selanjutnya cenderung datar sampai sabana kecil. Jalur berkontur tanah melipiri lerengan dan kanan kiri pohon-pohon perdu atau semak-semak, dan di area ini sudah terbuka dan luas hamparan rerumputan yang cukup indah, serta terdapat pohon untuk berteduh. Dan di area sabana kecil ini juga terdapat area camp ya, yang cukup luas ya. Selanjutnya yaitu menuju sabana besar. Dari sabana kecil menuju ke sabana besar itu jaraknya kurang lebih 2,1 km. Estimasi waktu 1-1,5 jam dengan trek menanjak tipis-tipis didominasi datar ya, sampai sabana besar dengan kontur tanah, kemudian kanan kiri pohon-pohon perdu serta rerumputan. Dan di area sabana besar ini terdapat area yang cukup rindang atau teduh. Sebelum melewati sabana yang cukup luas ini, di tempat ini kita bisa menikmati panorama sabana yang luas membentang dipadu dengan perbukitan yang menawan dan berasa di negeri orang atau negeri Eropa. Selanjutnya dari sabana besar menuju Cikasur dengan jarak kurang lebih 2,8 km dengan estimasi waktu 1,5-2 jam. Di awal trek melalui sabana yang cukup datar dan luas. Kemudian sebelum memasuki Sungai Kolbu ya, kira-kira di pertengahan jalur kita memasuki hutan dan jalurnya sedikit menurun, kemudian menanjak lagi sampai ketemu sabana lagi. Selanjutnya sebelum persimpangan Sungai Kolbu itu terdapat bangunan tua yang tidak terawat. Yang jelas ini adalah sisa-sisa bangunan kolonial Belanda. Oke, lanjut menuju ke Sungai Kolbu. Jalur relatif menurun ya di awal dari bangunan tadi. Dan di sini terdapat 2 jalur. Satu langsung turun menuruni atau melewati Sungai Kolbu. Kemudian yang kedua itu memutar, tidak melalui Sungai Kolbu. Saya memilih melewati sungai dengan tujuan mengambil persediaan air serta sayur-sayuran.
karena di sungai ini banyak terdapat tanaman selada air. Ya, lumayan buat tambahan logistik. Setelah selesai langsung menuju ke Cikasur dengan jarak yang tidak jauh, yaitu kurang lebih 250 meteran dari Sungai Kolbu tadi. Di Cikasur ini terdapat area camp yang cukup luas serta banyak bekas bangunan era kolonial Belanda yang tidak terawat. Dan di tempat ini juga terdapat bekas landasan pesawat ya, tepatnya di arah tenggara dari area camp utama ini. Suasana di sini cukup nyaman dan indah ya panoramanya. Kalau beruntung kita bisa melihat penampakan burung merak ya, terkadang pada sore atau pagi hari itu sering terdengar suara burung merak bersautan. Kemudian pada hari pertama ya, kita ngecamp di Cikasur ini. Selanjutnya esok pagi, hari kedua ya, saya melanjutkan perjalanan menuju Sabana Lonceng. Tapi sebelumnya kita melewati Cisentor dulu. Jaraknya dari Cikasur menuju Cisentor kurang lebih 4.820 meter dengan estimasi waktu 2,5 sampai 3 jam. Jalur di awal melewati Sabana Cikasur ya, kemudian menaiki bukit dan memasuki hutan. Selanjutnya trek relatif datar serta keluar masuk hutan dan sabana sampai mendekati Cisentor. Dan sebelum sampai di Cisentor, kita melipiri lerengan serta menuruni bukit ya, semacam lembah yang cukup curam. Kemudian kita melewati atau menyeberangi sungai. Dan di Cisentor ini terdapat area camp yang cukup luas serta ada pos Cisentor juga. Kemudian lanjut menuju ke Rawambi, yaitu sebuah area camp dan juga terdapat sumber air terakhir. Jarak dari Cisentor menuju Rawambi kurang lebih 2.450 meter dengan estimasi waktu 1,5 sampai 2 jam. Di jalur ini trek mulai rolling ya, yaitu naik dan turun bukit. Di awal trek itu jalan menanjak yang cukup curam, berkontur tanah dan memasuki hutan pinus. Di jalur ini banyak terdapat pohon-pohon tumbang ya, namun masih cukup aman. Di Rawambi ini teman-teman bisa persiapan logistik air secukupnya ya untuk kebutuhan hari berikutnya, karena kita akan bermalam di Sabana Lonceng. Selanjutnya dari Rawambi menuju Sabana Lonceng itu jaraknya kurang lebih 2.180 meter dengan estimasi waktu 1,5 sampai 2 jam. Di awal trek relatif landai ya, menanjak pun tipis-tipis serta melewati 2 lembah dan melipiri lerengan sebelum mencapai Sabana Lonceng. Nah, sebelum Sabana Lonceng ini jalur menurun, yaitu menuruni lembah dan naik lagi. Selanjutnya jalur bersambung datar sampai Sabana Lonceng. Di Sabana Lonceng ini merupakan persimpangan kedua jalur puncak, yaitu Puncak Argopuro dan Puncak Rengganis. Kemudian di Sabana Lonceng ini juga terdapat area camp yang cukup luas, dan di sini ada beberapa pilihan. Kalau waktu kita cukup, bisa summit langsung ke salah satu puncak karena jaraknya
kurang lebih sama ya, yaitu kisaran 450 meteran dengan estimasi waktu 15-20 menit setelah buka tenda ya kemarin itu. Karena waktu masih cukup ya, kurang lebih jam 3-an lah, saya melanjutkan summit ke Puncak Argopuro dulu. Dengan pertimbangan Puncak Argo, apapun kondisinya itu tetap tertutup karena dikelilingi banyak pepohonan pinus, jadi tidak banyak view yang kita dapat, hanya bisa berfoto atau berselfie di puncaknya saja yang ditandai adanya plaket dan bendera merah putih. Selanjutnya esok paginya saya summit ke Puncak Rengganis. Di samping view-nya sudah terbuka ya, dan tentu bisa menikmati suasana pagi atau sunrise. Serta untuk balik atau turun menuju ke Taman Hidup itu lebih cepat karena melewati bawah, jadi tidak naik lagi tapi langsung lewat bawah, tidak melalui atas, yaitu Puncak Argopuro atau Puncak Iyang. Kalau teman-teman punya pilihan lain ya monggo, tidak ada masalah, sama saja. Selanjutnya hari ketiga ya, esok paginya setelah summit di Puncak Rengganis ya, kita langsung berkemas dan turun menuju Danau Taman Hidup dengan melewati pos Cemoro Limo yang jaraknya kurang lebih 2710 meter dari Sabana Lonceng tadi, dengan estimasi waktu 1 sampai 1,5 jam. Trek di awal itu datar karena lewat bawah ya, kurang lebih 500 meteran menaiki bukit dan bertemu jalur dari arah Puncak Iyang atau Puncak Argopuro. Selanjutnya jalur mulai menurun dan menurun terus sampai pos Cemoro Limo. Di area ini atau di area Cemoro Limo ini terdapat area camp yang cukup luas serta panorama yang cukup indah juga. Selanjutnya menuju ke Danau Taman Hidup. Jarak dari Cemoro Limo menuju ke Danau Taman Hidup ini kurang lebih 3.640 meter dengan estimasi waktu 2-3 jam. Trek atau jalur di awal itu jalannya menurun cukup curam. Dilanjutkan melipiri lerengan sampai hutan lumut. Jalur sedikit terbuka dan terdapat pohon-pohon pinus. Setelah memasuki hutan lumut yang cukup teduh serta sejuk, jalur di sini relatif menurun serta datar sampai menuju Danau Taman Hidup. Kemudian di Danau Taman Hidup ini terdapat 2 area camp yang cukup luas, satu di area tepian danau dan yang satunya lagi di area pinggiran hutan yang dekat danau. Di sini teman-teman bisa istirahat atau bermalam ya, dan kalau mengendaki langsung turun juga bisa. Kalau saya kemarin langsung melanjutkan turun dengan pertimbangan baterai sudah nipis dan waktu masih cukup ya, tengah hari. Jadi saya langsung
melanjutkan turun saja karena tidak banyak momen yang saya dapat karena baterai yang menipis tadi. Lanjut menuju ke basecamp Pak Arifin. Jarak dari Danau Taman Hidup menuju ke basecamp Pak Arifin itu kurang lebih 6 kilo 200 meter ya, dengan estimasi waktu 2-3 jam. Oh ya teman-teman, di Danau Taman Hidup ini ada ojeknya juga ya, jadi bisa dibuat pilihan. Oke, lanjut di awal trek ya, dari Danau Taman Hidup tadi itu jalannya menanjak tipis-tipis sampai pangkalan ojek. Selanjutnya jalur itu menurun terus, kanan kiri hutan yang cukup rindang, dan di jalur ini terdapat 2 jalur ya, dan satunya lagi adalah jalur motor, jadi saling memotong. Untuk jalur pendakian itu cenderung memotong dan relatif lurus namun cukup curam treknya, kurang lebih jarak di 2 kiloan lebih ya. Itu ketemu jalur cor-coran yang cukup lumayan panjang, yaitu kurang lebih 1 kilometeran sampai batas hutan. Selanjutnya melalui ladang warga ya, kurang lebih jaraknya 1 kiloan juga. Ada persimpangan, kita ambil yang ke kanan menuju ke arah perkampungan. Kemudian kita jalan kurang lebih 1 kiloan juga ya, kita sampai di pemukiman warga. Dan selanjutnya menuju ke basecamp Pak Arifin ini kurang lebih 1 kiloan juga dari ujung pemukiman warga tadi. Dan di basecamp ini ya, ini yang penting, kalau naik kendaraan umum, kendaraan terakhir itu jam 15.30 atau setengah 4 sore. Jadi teman-teman harus diperhitungkan dulu kalau mau lanjut. Kalau enggak ya istirahat di basecamp Pak Arifin juga bisa. Kemudian untuk total ya, total jarak dari keseluruhan Badaran Brahmi lintas itu kurang lebih 41 kilo 500 meter dengan estimasi waktu pendakian lintas 3 hari 2 malam. Ya saran saya kalau mau santai ya 4 hari 3 malam. Oke, demikianlah tadi informasi yang bisa saya berikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga terhibur serta bermanfaat informasi yang saya berikan ini, dan ini real perjalanan saya. Oke, selanjutnya ikuti saya di jejak langkahku episode berikutnya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe and like kalau merasa video ini bermanfaat.